Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita ucapkan dan kita tidak akan pernah putus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita merasa bersyukur dan kepada Allah kita bersujud. Semua apa yang diberikan Allah kepada kita itu lebih daripada cukup, sesuai dengan takaran-takaran makhluk yang hidup di dunia ini. Masih dalam keterangan tentang menerangkan Asmaul Husna, yaitu sifatnya Allah Al-Mudzillu, yaitu Allah bisa menghinakan. Allah itu sifatnya bisa menghinakan siapapun. Itu menerangkan sifat Ar-Rafi'u, Al-Mu'izzu. Dan sekarang sifat Allah Al-Mudzillu, sifatnya Allah bisa merendahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa direndahkan? Karena orang-orang tersebut orang-orang yang dipercaya oleh Allah, orang-orang yang terlena apa yang diberikan oleh Allah, bukannya dipergunakan dengan yang baik, tapi dipergunakan dengan cara yang tidak baik. Asalnya seperti apa kalau orang seperti itu? Kebanyakan orang tersebut, adalah orang-orang tersebut diberi kepercayaan, yaitu tentang takhta dan harta, dan mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipu daya daripada syaitan untuk mengajak kita menjadi mencintai dunia dan tahta. Hubbud dunya ra'sul kulli khati'ati. Di situ cinta kepada harta, cinta kepada dunia, pokok sumber segala dari dosa, yaitu adalah orang itu terlena dengan keduniaan. Banyak orang-orang yang protes, saya ini pengen kaya, pengen ini, pengen itu. Anda itu sebenarnya dalam kehidupan apapun, dalam ujian kenikmatan atau ujian apapun, itu semuanya ada takaran-takaran. Karena kitanya sendiri tidak mau menerima, karena kita sendiri tidak mau mengerti, karena kita sendiri tidak patuh, maka disitulah yang ada adalah keluhan, selalu kurang, mengeluh, meminta ini, minta itu. Dan andaikan seumpama itu semua, kalau itu semua kalimat adalah kalimat yang disertai dengan logika, disertai dengan nafsu, maka seperti itu tidak akan selesai-selesai. Kenapa? Karena seperti itu, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang didekati oleh syaitan. Padahal tahu kita itu, bahwa kita itu menyadari bahwa setan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa tidak menyadari? Banyak orang-orang itu mengatakan bahwa setan itu adalah musuh kita, tapi banyakkan orang itu berteman dengan setan. Contohnya orang-orang yang diberi kepercayaan, diberikan takhta, diberikan harta, lalu lupa. Maka disitulah bagi kita nggak aneh. Orang seperti itu adalah orang yang akan dihinakan oleh Allah. Dengan sifatnya Allah Al-Mudzillu, maka orang tersebut akan jadi malu.
Malu di manakah? Malu di akhir mau menjelang kematian, malu di saat nanti di alam kubur, malu di akhiratnya. Karena ternyata Anda ada orang terkenal, ternyata terkenalnya Anda itu membuat kemaluan, membuat jadi diri Anda itu tidak ada harganya. Bukannya kita belajar untuk memperbaiki diri, bukannya kita belajar untuk bersama-sama untuk membangun umat menjadi umat yang beragama, umat yang menjadi umat yang teguh imannya, tapi malah diacak-acak dengan kepintaran yang Anda miliki, sehingga Anda itu tidak merasa bahwa diri Anda adalah orang yang diawasi oleh Allah. Karena Allah mempunyai sifat Al-Muhaiminu. Jangan menganggap Anda itu ke Allah bahwa Allah itu adalah buta, Allah itu tidak bisa melihat kita, Allah itu tidak bisa mendengarkan. Ingat, itu semua bisa mendengarkan. Hati-hati, Allah itu Maha mengawasi. Jadi jangan coba-coba. Sekarang Anda selamat, diselamatkan oleh kebohongan Anda, tapi kelak kebohongan itu akan menunggu Anda untuk dihancurkan, menghancurkan Anda. Kan kebohongan itu semakin lama semakin besar, semakin kuat, maka kebohongan itu akan muncul dan akan menghancurkan Anda. Hati-hati. Boleh Anda sekarang selamat, diselamatkan oleh kebohonganmu, tapi kelak nanti Anda akan dihancurkan oleh kebohonganmu Anda sendiri. Silakan Anda mau berbuat apa, silakan Anda tidak menyukuri, silakan Anda terus mengeluh, silakan Anda mau ngomong apa, terserah. Itu haknya Anda, bukan haknya saya. Semuanya itu ada resikonya. Anda mau berbuat jelek, silakan, ada resikonya. Anda mau berbuat bagus, itu semua ada resikonya. Kalau Anda berbuat jelek, maka tanggunglah resikonya. Tapi kalau Anda benar-benar mau takwa kepada Allah, mau takwa kepada Allah, dan mau menjalankan perintahnya Allah, dan benar-benar mencintai Allah, benar-benar mencintai baginda Rasulullah, insya Allah semua itu akan menjadi indah. Dan janganlah takut bagi Anda yang sedang menjalani proses, karena Allah itu sesungguhnya bahwa orang-orang itu tidak mesti akan dihinakan saja. Percayalah, semua itu adalah teguran dari Allah. Dan saat ini mungkin lagi terjadi pada diri Anda, maka ketahuilah Allah mempunyai sifat As-Sami'u. As-Sami'u, Allah itu mendengarkan. Allah itu mendengarkan. Jadi jangan menganggap Allah itu tidak mendengarkan. Kalau apabila Anda di saat ini lagi terpuruk, di saat ini lagi hancur, di saat ini Anda lagi down, maka ketahuilah kalau kita semua ini sadar dan menyadari bahwa semuanya itu adalah yang dibuat oleh Allah, adalah Allah semata yang bisa merubah sesuatunya. Karena Allah itu mempunyai sifat jaiz. Dan ketahuilah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru. Al-Khaliqu Allah lah yang menjadikan. Al-Bari'u itu yang dijadikan. Al-Musawwiru yaitu rupanya Anda. Jadi semua yang ada pada diri Anda, semua ada yang di luaran Anda, itu semuanya milik yang menjadikan adalah Allah. Kan Anda apabila di saat ini lagi ada terpuruk, maka bersabarlah, bertawakallah. Dengan caranya kita mendekatkan diri, dan dengan caranya kita mau berdoa kepada Allah, dengan caranya kita mengagungkan asmanya Allah, semua itu akan didengar oleh Allah. Apapun insya Allah semua itu akan terkabulkan. Dengan caranya Anda harus mau mudawamah dan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Bukan karena di saat Anda lagi butuh saja. Di saat Anda tidak butuh pun Anda harusnya dekat, harusnya bijak. Kalau Anda ingin mendapatkan kebijakan yang khusus, maka Anda sendirilah yang harusnya khusus kepada Allah. Jangan kita itu menyuruh-nyuruh Allah seperti Allah itu seperti apa. Seperti teman ada seperti, ya Rob, tolonglah saya ya Rob, tolonglah saya Allah ya Rob, tolonglah saya, minta ini, minta itu. Baru sholat 2 rakaat, baru sholat 4 rakaat, baru juga 23 rakaat, sudah minta macam-macam. Anda itu sudah diberi dari kecil sampai besar. Anda harusnya sadar diri bahwa
Anda itu semua ini adalah karena ulah kita sendiri. Apabila kita menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan kita, maka kitalah yang harus mau merubah. Dan Allah lah yang mempunyai sifat bijak. Dengan kebijakan Allah yang khusus, maka kita harus sendiri datanglah kepada Allah dan benar-benar mengagungkan asmanya Allah dengan caranya tulus. Jangan digadaikan ibadah kita semua. Jangan karena kita sudah puasa, kata kita ibadah sholat sunnah, kita wiridan, lalu kita semua itu ibadahnya digadaikan. Itu jangan. Ingat loh, Allah itu maha tahu. Allah itu maha mirungu. Khatara bil bali Allahu ya'lam. Sesungguhnya Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Dan Allah itu melihat Anda adalah melihat dari segi hatinya. Walakin yang zuru ila qulubikum. Jadi Anda itu tidak akan dilihat cara jasadnya, tidak dilihat dari rupanya, tapi Anda dilihat dari segi hatinya. Apabila Anda orang-orang yang luar biasa dan mau patuh kepada Allah dan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka ketahuilah semua apa yang Anda inginkan akan didapatkan. Yang pasti Anda saat ini syukurilah, karena sesuai dengan takaran Anda sendiri. Anda sakitnya seperti itu, nikmatnya seperti itu. Semua dalam kehidupan ini sudah ditakar masing-masing, tidak akan melebihi apapun. Kalau Anda dikasih sakit melebihi dari kesakit yang Anda rasakan, pasti Anda pun kan tambah parah. Dan disitulah maka ketahuilah semuanya dalam kehidupan ini sudah ditakar. Tergantung kita meminta kepada Allah, karena Allah itu sifatnya bijak. Mau yang baik mau yang buruk itu balik lagi kepada kita semua, bahwa itu adalah perjalanan kita semua. Yang baik akan mendapatkan pahala, yang buruk akan mendapatkan dosa. Balik lagi kepada diri kita semua. Anda mau milih seperti apa, itu hak Anda. Mau yang baik ya monggo, mau yang jelek ya monggo. Fa insyaallah dengan Anda kita semua itu patuh kepada Allah, maka akan mendapat sesuatu yang terbaik. Cukup sekian keterangan dari sifat Asmaul Husna yang saya bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat Anda semua dan kelak akan menjadikan pedoman dalam perjalanan hidup. Semoga kita sendiri sadar dan mau menyadari lebih dekat kepada Allah. Insyaallah saya yakin dan aku yakin teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku Majelis Jamiah Ruwet Cirebon yang ada berada dimanapun, mari kita saling berdoa dan mendoakan kepada sahabat-sahabat kita atau kita teman-teman saudara ikhwanul muslimin. Mari kita doakan agar kita itu mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan nikmat sehat, mendapatkan semuanya yang baik-baik dari Allah. Saya akhiri saja, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.